Bab 2277. Selamat tinggal, pengerut. Surya meninggalkan tempat parkir dengan penuh kekecewaan, lalu kembali ke hotel. Meskipun ada sedikit kemarahan di hatinya, Surya masih bisa memahami Elsie. Bagaimanapun juga, bagi seseorang dengan kekuatan manusia biasa, menangani situasi yang rumit dalam waktu singkat hampir tidak mungkin dilakukan. Elsie tahu dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, jadi dia hanya bisa menerima situasi saat ini. Jika Surya tidak muncul, Surya tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi pada Disseya di masa depan. Bagaimanapun juga, aliansi bangsa-bangsa akan menangani hal-hal terkait. Namun, sekarang karena Surya sudah muncul, Surya harus memastikan keselamatan penduduk kota kecil itu. Terlepas dari apakah orang-orang yang tinggal di sini adalah orang dari Cocendia atau orang-orang yang melarikan diri dari Mod, mereka semua adalah manusia. Surya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rumah bagi umat manusia. Meskipun masalah Disseya terdengar sederhana, sebenarnya ini sangat rumit. Ketika kasus mayat hidup muncul di fasilitas penelitian militer pada masa lalu, pasukan militer sudah kehilangan 10.000 orang dalam penanganannya. Meskipun, tentu saja, pasukan militer tidak tahu betapa mematikannya mayat hidup pada awalnya. Namun, pasukan militer memiliki kualifikasi profesional yang sesuai. Sedangkan kota Disseya dengan 10.000 penduduknya, semuanya adalah orang awam. Jika wabah iblis malam meletus, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Jika 10.000 penduduk terinfeksi, lalu berubah menjadi iblis malam, hanya dalam beberapa hari saja seluruh Cocendia akan jatuh, diikuti oleh negara-negara kecil di sekitarnya, bahkan mungkin lebih banyak lagi negara yang jatuh. Surya tidak akan membiarkan wabah iblis malam menyebabkan insiden publik global. Surya tidak hanya akan menyingkirkan iblis malam, tapi juga akan menyelamatkan 100.000 penduduk kota Disseya. Meskipun Elsie sudah memilih untuk menyerah, Surya tidak akan menyerah. Segera, malam pun tiba. Malam ini, Surya tidak memilih untuk tetap menjaga di jalanan kota. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkan kota, lalu berjalan ke arah kiri untuk melihat apakah dia bisa menemui iblis malam dalam jarak 20 km menuju Mod. Iblis malam berbeda dari mayat hidup. Mayat hidup sudah sepenuhnya kehilangan kehendak mereka, tapi iblis malam tidak begitu. Iblis malam masih waras di tempat dengan cahaya terang. Ini berarti, hanya dengan menemukan iblis malam, lalu melepaskan cahaya untuk menekan virus iblis malam, orang yang terinfeksi akan kembali sadar. Mengingat informasi yang mengatakan bahwa virus iblis malam adalah hasil dari penelitian di Mod, Surya percaya bahwa dia mungkin bisa mendapatkan informasi tentang laboratorium Mod dari iblis malam yang melarikan diri. Setelah keluar dari kota Disseya, ada padang gurun yang luas di luar. Surya berjalan di tengah padang gurun ini sambil memperhatikan situasi di depannya dengan bantuan cahaya bulan. Setelah Surya berjalan sejauh 5 km, tiba-tiba dia merasakan aura iblis malam di sisi kiri dan kanan secara bersamaan melalui aura naga. Iblis malam ini sepertinya juga sudah mencium aura Surya. Mereka mempercepat langkah mereka menuju ke arah Surya. Pada saat ini, Surya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia menggabungkan kedua tangannya, membentuk segel dengan cepat, lalu mulai melafalkan mantra. Dia menggunakan jurus cahaya terang. Pada detik berikutnya, sebuah bola cahaya muncul di atas kepala Surya. Energi yang dilepaskan oleh bola cahaya tersebut langsung menerangi area sekitar seluas 10 meter. Dua iblis malam yang sebelumnya bergegas menuju Surya langsung merasakan sinar terang yang menyilaukan. Jangan, aku mohon, jangan lakukan ini. Ampuni kami. Surya menatap iblis malam yang ada di sisi kiri, lalu berkata, kamu ingin aku mengampuni kalian? Boleh, tapi aku punya satu syarat. Kalian harus memberitahuku siapa yang membuat virus iblis malam, juga di mana lokasi pangkalan laboratorium tempat eksperimen itu. Pangkalan laboratorium yang menakutkan itu. Saat mendengar ini, kedua iblis malam itu tampak gemetaran, seolah-olah mereka sudah mendengar sesuatu yang mengerikan. Kemudian, mereka mundur perlahan, lalu berbalik untuk melarikan diri. Surya segera melemparkan tombak guntur ke arah iblis malam di sebelah kanan dengan tangan kirinya. Bab 2278. Boom! Tombak guntur meledak saat mengenai tubuh iblis malam, menyebabkan potongan tubuhnya berhamburan di tanah. Sesaat kemudian, Surya muncul di depan iblis malam yang ada di sebelah kiri. Pedang petir di tangannya tampak menempel erat di leher iblis malam itu. Mata iblis malam itu berkedut keras 2 kali sebelum dia berkata, Pak, kalau ada yang ingin disampaikan, kita bisa bicarakan dengan baik. Tolong jangan membunuhku. Aku hanya punya satu permintaan, bawa aku ke laboratorium itu. Baiklah,
Kalau kamu ingin pergi ke sana, aku akan membawamu ke sana. Tapi itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada kultivator yang berjaga di sana. Kalau kamu bersikeras untuk pergi, kemungkinan besar kamu akan mati di tangan para kultivator tersebut. Kultivator, aku juga seorang kultivator. Aku mau lihat apakah aku yang akan mati atau mereka yang akan mati. Baiklah, Pak, silakan ikut denganku. Iblis malam itu mundur 2 langkah saat dia mengatakan ini. Kemudian, dia berbalik, memimpin Surya ke arah Mod. Surya mengikuti iblis malam itu, bergerak cepat menuju ke perbatasan. Namun, saat hampir mencapai perbatasan, Surya secara tidak sengaja menemukan bahwa ada sebuah kamp militer yang dibangun di sini. Kamp militer ini juga penuh dengan prajurit iblis malam. Para prajurit iblis malam ini sedang berkeliaran di kamp itu, melakukan patroli di sekitarnya. Surya melihat semua ini dari tempat persembunyian sambil mengerutkan kening. Harus diingat bahwa wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan Chochendia. Secara logika, masih ada 2 km lagi menuju perbatasan, baru setelah itu mereka akan mencapai Mod. Namun, sekarang ada sebuah kamp militer yang didirikan di sini. Selain itu, para iblis malam ini tampaknya sudah dilatih dengan baik. Ini membuat Surya merasa sangat takut. Dia berpikir di dalam hatinya, apakah Mod sudah menemukan sebuah obat khusus yang bisa dipakai untuk mengendalikan prajurit. Luasnya wilayah padang pasir di Chochendia menyebabkan sedikitnya penduduk yang tinggal di gurun antar kota. Dalam radius 50 km di luar kota Diseya, tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Jika seseorang mencoba untuk berjalan kaki melintasi wilayah ini, itu sama saja seperti bunuh diri. Itu karena matahari siang di tempat ini sangat terik. Suhu tanah hampir mendekati 70 derajat, sehingga orang bisa dengan mudah meninggal karena mengalami dehidrasi. Di malam hari, suhu bahkan turun dengan drastis hingga mencapai angka di bawah nol. Bahkan bagi para iblis malam, melarikan diri dari Diseya di malam hari juga tidak mungkin. Selain dari perubahan genetik, tubuh iblis malam tidak berbeda dari manusia biasa lainnya. Ini juga berarti bahwa mereka bisa mati karena kedinginan. Karena itu, Elsie yakin bahwa selama dia bisa menjaga tempat parkir, dia bisa menahan semua iblis malam di Diseya. Setidaknya hal ini dapat mencegah mereka melarikan diri dari Diseya, lalu menimbulkan dampak serius di daerah lain. Surya percaya bahwa karena pasukan militer Mod sudah secara terang-terangan melewati perbatasan, lalu mendirikan kamp militer di tanah Chochendia, mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Selain itu, tujuan tersebut pasti sudah hampir matang. Karena struktur bangunan yang ada di darat bisa dengan mudah ditemukan. Meskipun wilayah ini jarang dikunjungi orang, peta satelit masih dapat mengonfirmasi kondisi di wilayah ini. Jika pasukan militer Chochendia mengetahui tindakan pasukan Mod, itu pasti akan menimbulkan pertikaian. Tentu saja pasukan Mod pasti sudah menyadari hal ini. Jika mereka berani mendirikan kamp militer di sini, kemungkinan besar mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Yang lebih mengejutkan bagi Surya adalah bahwa pasukan militer Mod yang ditempatkan di sini bukanlah pasukan biasa, melainkan para iblis malam yang sudah terinfeksi dengan virus iblis malam. Sepertinya, pasukan Mod memiliki ambisi besar. Mereka ingin menggunakan iblis malam sebagai alat untuk menyebarkan virus iblis malam ke seluruh Chochendia dengan menggunakan 10.000 penduduk. Diseya sebagai batu loncatan. Meskipun Surya tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari tindakan pasukan Mod, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Pada saat itu, Troy berbisik, "Pak, kamu bisa lihat. Mereka sudah membangun kamp militer di sini. Menurutku, penduduk kota Diseya nggak punya harapan lagi. Pak, kamu menyerah saja." "Aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan membiarkan iblis malam membahayakan dunia ini." Bab 2279. Troy berkata dengan wajah muram, "Tapi Pak, kamp militer mereka sudah ada di sini. Kalau kita ingin melintasi perbatasan ke Mod, itu sama sekali nggak mungkin dilakukan. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini, Pak. Kalau begitu, kamu setidaknya harus memberitahuku apa tujuan mereka kali ini." "Aku nggak tahu. Aku hanya tahu kali ini adalah insiden yang ditargetkan terhadap Chochendia. Mereka sedang mencoba mengirim orang untuk menyelinap ke kota Diseya." "Untuk apa mereka mau menyelinap ke kota Diseya?" Troy tampak ragu sejenak. Sepertinya dia tidak ingin mengungkapkan hal ini. Surya menempelkan pedang petir di leher Troy, membuat Troy terpaksa mengatakannya dengan wajah muram, "Mereka ingin mematikan pasokan listrik utama di kota Diseya. Begitu kota Diseya kehilangan pasokan listrik, nggak akan ada cahaya di malam hari. Pada saat itu, iblis malam akan menyerang kota Diseya. 3.000 orang dapat menginfeksi 100.000 orang dalam semalam.
Kemudian, 100.000 orang itu akan menyebar ke tempat lainnya, sehingga mereka bisa menginfeksi lebih banyak orang. Surya menggertakkan gigi, lalu berkata, rencana yang kejam sekali. Memang sangat kejam. Troy memutar matanya sembari berujar, Pak, lihatlah, apa itu? Surya berbalik untuk melihat. Namun, tiba-tiba Troy membuka mulutnya untuk menggigit lengan Surya. Dalam sekejap, Surya mengangkat pedangnya, menebas kepala Troy. Surya bersembunyi di balik sebuah batu besar, menundukkan kepala untuk melihat ke bawah. Ada luka di lengan kanannya, sebuah gas berwarna hitam sedang menyebar naik melalui pembuluh darahnya. Pada saat ini, tubuh Surya dipenuhi dengan cahaya putih. Kekuatan cahaya mendorong gas beracun itu untuk mundur. Segera, cairan hitam dengan bau yang busuk mengalir keluar dari lukanya. Surya membersihkan lukanya dengan tisu, lalu bangkit kembali untuk berjalan menuju ke arah kamp militer. Malam ini, tidak peduli bagaimanapun juga, Surya akan membantai 3.000 iblis malam ini. Jika tidak, meninggalkan mereka di dunia ini pasti akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Melihat Surya yang hampir mendekati kamp militer, tiba-tiba embusan angin kencang menerpa. Di tengah-tengah angin kencang, seseorang berteriak dengan marah, siapa yang berani mendekati kamp militer? Tiba-tiba, 4 orang muncul di langit. Mereka mengelilingi Surya dari 4 arah berbeda. Surya menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa. Dia menyadari bahwa 2 dari 4 orang itu berada di tingkat suci. 1 orang lagi di tingkat alam raja setengah langkah, sementara yang 1 lagi di tingkat alam raja. Jarang sekali ada kultivator di tingkat suci. Kali ini, untuk menyelesaikan rencananya, Mod bahkan mengirimkan ahli kuat di tingkat alam raja setengah langkah, juga ahli kuat alam raja. Sepertinya, Mod sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar kali ini. Surya merasa sangat bingung di dalam hatinya. Dia tidak tahu konflik apa yang terjadi di antara Mod dan Chocendia. Kenapa Mod harus menghabiskan begitu banyak usaha untuk melawan Chocendia? Namun, setidaknya sekarang hal-hal tersebut tidak lagi penting. Sekarang yang terpenting adalah menyingkirkan 4 orang di depannya. Yang berdiri di depan Surya adalah seorang pria berambut pirang dengan rambut yang dipotong pendek. Pria itu terlihat sangat kuat. Matanya yang menatap Surya penuh dengan ketidaksenangan saat dia berkata dengan nada dingin, tampaknya kamu adalah orang dari Aerovia. Ya, aku memang dari Aerovia. Apakah kalian berempat nggak takut menjadi bahan tertawaan para kultivator di masa depan dengan melakukan tindakan seperti ini? Kenapa kalian ingin mencelakai orang-orang yang nggak berdosa itu? Pria berambut pirang itu mengangkat sudut bibirnya membentuk senyuman, lalu berkata, sekarang karena sudah tahu, kita nggak perlu banyak bicara lagi. Maju, bunuh dia. Pria berambut pirang itu tetap diam di tempatnya karena dia menyadari bahwa Surya hanya seorang kultivator di tingkat suci, sementara dia sendiri adalah kultivator di tingkat alam raja. Jadi dia tidak perlu melibatkan diri dalam pertarungan ini. Bab 2280. Namun, saat ketiga orang itu bergegas menuju Surya pada saat bersamaan, 2 inkarnasi muncul dari tubuh Surya. Kedua inkarnasi itu bergegas menuju 2 kultivator tingkat suci. Sementara itu, Surya melaju ke arah kultivator alam raja setengah langkah yang berambut ungu. Surya mengayunkan pedang petir di tangannya, menebas dengan kekuatan penghancur yang melingkupi bilah pedangnya. Dia menusuk tubuh pria berambut ungu dalam sekejap. Pada saat ini, pria berambut pirang sudah berada di depannya, menebas Surya dengan pedang besar di tangannya. Saat melihat ini, Surya tidak ragu sedikit pun. Dia mengangkat pedang petir untuk melawan. Ketika pedang besar bertemu dengan pedang petir, kekuatan besar meledak, langsung mengempaskan kedua orang itu hingga terjauh. Pria berambut pirang itu menatap Surya, lalu berkata dengan terkejut, kamu ternyata adalah kultivator alam raja. Surya membalas dengan ekspresi dingin, belum terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Nggak peduli bagaimanapun juga, kamu harus mati. Pria berambut pirang itu berubah menjadi aliran cahaya yang meluncur menuju Surya. Ketika dia mendekat, mata Surya berubah menjadi hitam pekat. Dia segera menghunuskan pedangnya, menebas dengan kekuatan penghancur, menusuk tubuh pria berambut pirang itu. Boom! Tubuh pria berambut pirang itu hancur menjadi serpihan sebelum menghilang. Surya menyimpan pedang petir, melompat ke udara, lalu sebuah bola api muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, Surya melemparkan bola api itu ke arah kamp militer. 1 bola api, 2 bola api, 3 bola api. Bola api tersebut jatuh ke kamp militer, lalu seketika itu juga langsung meledak. Diikuti oleh lebih dari 10 bola api, kamp militer itu seketika berubah menjadi lautan api. Ah! Ah! Para prajurit iblis malam meraung penuh kesakitan,
lalu jatuh di tengah lautan api. Hanya beberapa dari iblis malam yang menyadari bahwa pintu keluar Kam tidak diselimuti oleh api. Mereka bergegas ke arah sana. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu keluar Kam, Surya turun dari langit, lalu menebas dengan pedang petir di tangannya. Dalam sekejap, serangan energi pedangnya membunuh puluhan prajurit iblis malam yang mendekat. Klang! Surya menusukkan pedang petir ke tanah, menjaga pintu keluar Kam sendirian sampai api melahap seluruh Kam. Baru setelah api yang berkobar membakar semua prajurit iblis malam hingga mati, Surya meninggalkan Kam militer. Pada saat itu, langit di timur sudah mulai terang namun, arah yang dituju Surya bukanlah arah ke Diseya, melainkan dia melanjutkan ke arah kiri menuju perbatasan. Tindakan Mod sudah jauh melampaui pemahaman Surya. Sebagai anggota Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural Aerovia, Surya segera melaporkan masalah ini pada Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Pada akhirnya, perintah yang diterimanya adalah untuk menghancurkan laboratorium Mod sepenuhnya, lalu membunuh semua iblis malam. Pada saat yang sama, Surya juga mengetahui alasan konflik antara Mod dan Chocendia dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural. Ternyata, beberapa tahun lalu, Mod dan Chocendia sudah terlibat pertikaian besar karena persaingan atas dua tambang batu bara. Chocendia sudah mengalah dengan memberikan dua tambang yang awalnya berada di wilayahnya pada Mod. Namun, orang-orang Mod masih merasa tidak puas dengan itu. Mereka merasa bahwa orang-orang Chocendia mudah diperdaya, jadi mereka merencanakan serangkaian rencana. Namun, ini bukan penyebab sebenarnya dari konflik itu. Penyebab sebenarnya adalah insiden khusus yang terjadi di Mod 2 tahun yang lalu. Bab 2281. Kejadian itu berdampak pada seluruh negeri. Banyak masyarakat Mod memilih mengungsi dari Mod. Dalam waktu kurang dari setahun, jumlah warga Mod berkurang 10%. Warga negara adalah fondasi pembangunan ekonomi suatu negara dan landasan penting bagi keberadaannya. Kini, 1 dari 10 orang telah meninggalkan Mod dan membuat Mod menggila. Pada tahun yang sama, jumlah warga di Chocendia bertambah 500.000 jiwa. Hal semacam ini tidak diperbolehkan oleh Mod. Oleh karena itu, Mod memutuskan untuk melakukan serangan super terhadap Chocendia dan menggunakan virus iblis malam untuk membuat bencana di Chocendia. Masyarakat Mod percaya bahwa selama Chocendia diganggu oleh iblis malam, penduduk Chocendia akan melarikan diri dan Mod adalah pilihan terbaik mereka. Surya sangat penasaran dengan apa yang terjadi di Mod 2 tahun lalu. Namun, Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural tidak mengetahui detail masalahnya, jadi Surya harus menelepon Elsa. Pak Surya, tolong beri aku waktu sebentar. Aku akan mencari informasinya dan mengirimkannya ke ponselmu. Setelah menutup telepon, Surya menunggu sebentar, lalu Elsa mengirimkan informasinya. Dari informasi deskripsi yang dikirimkan oleh Elsa, Surya mendapat berita yang sangat penting. 2 tahun lalu, permukaan air tanah di daerah Mod turun 5 meter. Pada saat yang sama, banyak rumor bermunculan di negara tersebut dan semua rumor tersebut mengarah ke sumber air. Rumor mengatakan bahwa Mod akan mengalami kekurangan air. Dalam 5 tahun ke depan, situasi kekurangan akan mencapai tingkat tertinggi dalam 1000 tahun. Masyarakat Mod yang tinggal di gurun pasir dan daerah yang sangat sepi selalu menganggap air sama pentingnya dengan kehidupan. Jika kekurangan air, banyak orang yang pasti akan mati kehausan. Beberapa dari mereka lebih memilih pindah dari Mod untuk menghindari krisis ini. Meski pernyataan tersebut kemudian dianggap hanya rumor dan pasokan air tanah di Mod stabil dan mencukupi selama 2 tahun. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mempercayai rumor tersebut dan meninggalkan Mod. Pejabat Mod kemudian menyelidiki masalah ini dan akhirnya mengetahui bahwa orang yang menyebarkan rumor tersebut sebenarnya adalah masyarakat Chocendia. Masyarakat Chocendia ini diatur untuk mengarang rumor tersebut. Mereka semua membenci Mod karena telah merampas tambang batu bara di Chocendia. Meskipun segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, garis keturunan kebanggaan Mod tidak membiarkan pihak yang pernah mempertanyakannya. Oleh karena itu, Mod mulai mengembangkan dan mempelajari virus iblis malam. Pada akhirnya, mereka bersiap untuk mengembalikan martabat Mod dengan mengorbankan 20% masyarakat Chocendia. Namun, semua rencana Mod berjalan lancar, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa ketika rencana itu akan terlaksana, Surya muncul dan membunuh 4 kultivator kuat Mod, kemudian membakar markas militer sampai mati. Mod telah menerima berita tentang masalah ini secepat mungkin. Para pejabat mengirim Semi dan Makle pergi ke perbatasan dan ingin meminta maaf kepada Surya, serta memintanya untuk melepaskan Mod dan tidak ikut campur dalam masalah ini.
Bagaimanapun, kultivator yang telah mencapai tingkat suci dapat pergi ke negara manapun sesuka hati. Mereka yang telah mencapai alam raja standar atau alam raja setengah langkah akan menerima perlakuan yang sangat tinggi. Jika mereka mencapai alam raja, pasti akan diperlakukan sebagai tamu oleh penguasa suatu negara. Surya tidak hanya mencapai alam raja, dia bahkan mengalahkan 4 ahli dengan 1 lawan 4. Hal ini semakin membuktikan kekuatan Surya. Meskipun masyarakat mod sombong, mereka tampak sangat rendah hati di hadapan kekuatan yang mutlak. Di padang pasir, Semi sedang mengendarai kendaraan off-road, sedangkan Makle duduk di kursi penumpang sambil makan pisang dan berkata, "Hei, kawan. Apa menurutmu Pak Surya melakukan hal seperti itu? Apa ini sebenarnya hal yang bagus atau buruk?" Semi menjawab, "Kedua tambang batu bara itu bukan milik kita. Kalau menurutku masalah ini terjadi karena ambisi mod yang besar, barulah dia muncul. Kalau atasan kita tahu bagaimana menahan diri, 2 tahun lalu mereka seharusnya melepaskan masyarakat Cochendia, jadi nggak akan menimbulkan skandal seperti hari ini. Aku dengar kalau masalah ini sudah ditutup-tutupi. Aku pikir masalah ini nggak akan diketahui oleh publik," ucap Makle. "Itu tergantung pada kemampuan kita menangani berbagai hal," sahut Semi. Makle kemudian berkata, "Lihat, bukankah itu Pak Surya?" Bab 2282. Semi melihat ke arah pandangan Makle, ternyata benar saja, sesosok tubuh muncul di gurun di depan. Pria itu berjalan tidak cepat atau lambat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat ini, Semi menyahut, "Benar, itu seharusnya Pak Surya." Bagaimanapun, satu-satunya orang yang dapat muncul di area ini dan berjalan seolah-olah nggak terjadi apa-apa cuma Pak Surya. Makle mengangguk. Faktanya, baik Makle maupun Semi tahu bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencana Iblis Malam, para atasan tidak hanya mengatur agar pasukan militer Iblis Malam melintasi perbatasan dan mendirikan kemah di Cochendia. Pada saat yang sama, untuk mencegah kemungkinan serangan balik dari Iblis Malam, militer mod mengirimkan 100.000 pasukan untuk berkemah di daerah dekat perbatasan dan mendirikan 7 garis blokade. Pasca kejadian ini, pihak militer mod pun mencanangkan 3 rencana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Rencana A adalah mengirim seseorang untuk membujuk Surya dan pada saat yang sama menyuruhnya bergabung dengan kubu mod dan bekerja untuk mod di masa depan. Rencana B adalah mengirim seseorang untuk membujuk Surya agar berhenti ikut campur dalam masalah ini. Rencana C adalah membiarkan militer mod mengambil alih masalah ini setelah negosiasi gagal, membunuh Surya dan membedah tubuh Surya untuk penelitian. Lagi pula, seorang kultivator alam raja adalah kultivator yang begitu kuat dan dapat menahan kekuatan 10 pasukan. Militer secara alami ingin tahu, apakah orang seperti itu memiliki struktur khusus di tubuhnya? Jika tidak, kenapa bisa sangat hebat? Militer di kebanyakan negara dan wilayah di dunia percaya bahwa tubuh kultivator pasti memiliki struktur khusus, sehingga mereka memiliki kemampuan melebihi orang biasa. Militer tidak bersedia memberikan status tinggi kepada setiap kultivator, mereka hanya ingin memulai dari anatomi kultivator, memahami struktur khusus tubuh kultivator, kemudian menggunakan teknologi yang sesuai untuk menciptakan serangkaian kekuatan super militer. Virus Iblis Malam awalnya diekstraksi dari tubuh seorang kultivator yang membuka pintu ke dimensi lain dan mengorbankan dirinya kepada Iblis Malam. Serangga hitam menyerang tubuhnya dan memberinya kemampuan yang sama dengan Iblis Malam. Kemudian, kultivator tersebut ditangkap oleh militer mod karena kecelakaan dan akhirnya menciptakan virus Iblis Malam. Keberhasilan ini membuat pejabat atas mod menyadari bahwa mereka dapat menggunakan kemampuan khusus ini untuk mengubah mod dan bahkan mengubah dunia. Cochendia adalah batu loncatan pertama mod. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, seorang kultivator alam raja akan muncul. Semi segera melaju menuju Surya, garis asap panjang muncul di belakang kendaraan off-road tersebut. Tak lama kemudian, kendaraan off-road tersebut tiba di depan Surya. Semi dan Makle turun dari mobil secara bersamaan dan berjalan menuju Surya. Makle kemudian menyapa, "Pak Surya, kami akhirnya menemukanmu." Semi menyahut, "Benar, Pak Surya, aku rasa kita bisa bicara." Surya secara naluriah mundur 2 langkah sambil menatap mereka berdua dengan hati-hati, kemudian bertanya, "Siapa kalian? Apa kalian kenal aku?" Makle dan Semi saling menatap, lalu keduanya tersenyum. Mereka tidak menyangka bahwa Surya, seorang kultivator alam raja yang bertarung 1 lawan 4, nampaknya hanyalah orang biasa dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Awalnya mereka berdua khawatir Surya adalah pria yang sombong dan menolak bernegosiasi. Akan tetapi, kini tampaknya kekhawatiran mereka tidak ada artinya. Makle mengangkat bahu, merentangkan tangannya seraya menjawab,
Pak Surya, jangan khawatir, kami nggak punya niat jahat. Bab 2283. Ya, benar, sahut Semi. Dia kemudian berkata, sebenarnya, kami adalah agen khusus militer mod sudah tahu dengan apa yang terjadi tadi malam. Pak Surya, kamu adalah seorang kultivator dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural Negara Aerovia. Faktanya, kami sangat menghormati negara Aerovia. Kamu adalah seorang kultivator dari negara Aerovia, tentu saja kami jelas lebih menghormatimu. Kali ini, kami datang mewakili militer mod dan ingin berdiskusi denganmu tentang iblis malam. Mendengar hal tersebut, wajah Surya menjadi muram dan dia menjawab, ternyata kalian ada di sini untuk masalah ini. Karena kalian bisa datang, juga membuktikan ketulusan militer mod. Baiklah, mengenai iblis malam, aku bisa berkompromi. Makle kemudian bertanya, kalau begitu, apa syaratmu? Surya menjawab dengan nada dingin, sekarang, segera hancurkan semua perangkat produksi dan rencana yang berhubungan dengan iblis malam, lalu minta militer mengirimkan personel terkait untuk membunuh semua iblis malam, demi mencegah insiden iblis malam ini berubah menjadi insiden publik. Semi dan Makle saling menatap, kemudian mereka terkejut dengan syarat yang ditawarkan oleh Surya, karena rencana awal mereka adalah membuat Surya berhenti ikut campur dalam masalah ini. Jika militer mod benar-benar menghancurkan perangkat dan rencana pembuatan iblis malam, maka semua rencana awal mod pasti akan sia-sia dan ambisi pejabat eselon mod tidak akan pernah berhasil. Hal ini hampir sepenuhnya bertentangan dengan keinginan militer mod dan persyaratan seperti itu tidak dapat diterima oleh militer mod. Saat ini, Semi menyahut, Pak Surya, mari kita tenang sebentar. Aku tahu kamu pasti sudah memahami bagian dari rencana iblis malam, tapi aku harap kamu paham kalau kamu nggak hanya berhadapan dengan kami. Benar, sambung Makle. Dia kembali berkata, Pak Surya, sekarang kamu sedang menghadapi militer mod. Kalau kamu terus seperti ini, kamu pasti akan menjadi musuh seluruh militer mod. Sekarang, kami di sini untuk bernegosiasi denganmu atas nama militer mod. Kami telah menunjukkan cukup ketulusan, kami berharap kamu juga bisa menunjukkan ketulusan yang cukup. Faktanya, militer mod selalu berharap kamu bisa bergabung dengan kami. Saat itulah Surya akhirnya paham bahwa ternyata Semi dan Makle adalah juru bicara yang dikirim oleh militer mod. Mereka ingin membuatnya menyerah dalam mengejar masalah tentang iblis malam. Namun, masalah ini sangat penting. Penularan iblis malam sangat kuat dan ambisi militer mod mungkin terlalu besar. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara efektif, hal ini pada akhirnya dapat berubah menjadi insiden publik. Banyak orang akan mati karena iblis malam. Pada saat itu terjadi, Surya akan merasa sangat bersalah. Lagi pula, jika dia tidak mengetahui masalah ini dari awal sampai akhir, Surya pasti dapat mengabaikannya. Namun, karena sekarang dia sudah mengetahuinya, maka Surya kamu harus mengurusnya. Nggak perlu, aku nggak akan bergabung dengan kamu mod. Kalau mod nggak menerima persyaratanku, menurutku nggak ada yang perlu kita bicarakan. Kalian pergi saja, kembali dan beritahu atasanmu, karena mereka nggak bersedia menghancurkan rencana dan perangkat iblis malam, maka aku, Surya, yang akan menghancurkannya sendiri. Aku akan membuat iblis malam menghilang dari mod selamanya. Masalah ini nggak akan pernah menimbulkan masalah di negara lain. Beritahu mereka, kalau mereka menyinggung perasaanku lagi, berhati-hatilah karena aku akan meruntuhkan mod hingga rata dengan tanah. Kamu, Pak Surya, sebaiknya kamu nggak bersikap nggak menghargai bantuan seperti ini. Biarkan aku memberitahumu, untuk rencana iblis malam ini, militer mod telah mengerahkan 100.000 tentara di perbatasan gurun dan 7 blokade telah dipasang di sini. Apa menurutmu kamu bisa melewati 7 blokade ini hanya dengan darah dan dagingmu? Sebagai manusia, kamu harusnya paham, meskipun kamu seorang kultivator, dibandingkan dengan sebuah negara kamu hanyalah seekor semut. Kamu nggak akan bisa mengubah keinginan militer mod. Bab 2284. Saat Makle berbicara, dia memakan pisangnya dan melemparkan kulit pisangnya ke arah Surya. Saat kulit pisang itu hendak mengenai Surya, dia meliriknya dan detik berikutnya, kulit pisang itu berhenti di udara, lalu terbang kembali dan mendarat di wajah Makle dengan suara plak. Dalam kepanikan, Makle menarik kulit pisang dari wajahnya, melemparkannya ke tanah seraya mengutuk, "Apa? Kamu berani mempermalukanku? Sekarang aku akan membunuhmu." Makle mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Surya. Semi berteriak ngeri, "Jangan, Makle. Jangan tembak." Dor. Begitu Semi selesai berbicara, Makle sudah menembak. Peluru itu ditembakkan dari larasnya dan menuju ke arah Surya.
Peluru yang berputar itu tertahan oleh kekuatan yang kuat dalam jarak sekitar 10 meter di dekat Surya. Kecepatannya menurun tajam dan Surya hanya maju 1 meter sebelum berhenti. Tidak lama kemudian, peluru tersebut didorong oleh aliran udara dan berbalik, berputar cepat ke arah yang berlawanan dan menembak ke arah Makle. Dor! Peluru itu membuat lubang di dahi Makle. Sebelum Makle mati, dia membelalakkan matanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tubuh Makle jatuh ke tanah. Surya menengok ke arah Semi, kemudian berkata dengan nada dingin, "Sekarang giliranmu. Kamu ingin mati dengan cara apa?" Diiringi dengan suara yang keras, Semi menekuk lututnya dan berlutut di tanah. Pada saat ini, tubuh Semi gemetar seraya berkata, Maaf. Pak Surya, mohon maafkan aku." Saat ini, tubuh Semi terbawa oleh gelombang udara, lalu dia melayang di udara. Semi sontak bergumam dengan ekspresi terkejut, "Ini." Surya menyahut, "Kembali dan beritahu mereka kalau selama aku ada di sini, rencana iblis malam nggak akan pernah terwujud." Srak! Surya berteriak dengan marah, kemudian angin kencang mendorong Semi sejauh puluhan meter. Semi jatuh ke tanah dan terus berguling, tampak sangat kacau. Setelah bangkit dari tanah, dia berbalik dan berlari menuju bukit pasir, menaiki kendaraan off-road, kemudian berbalik dan lari secepat mungkin. Brum, brum, kendaraan off-road itu bergemuruh dan butuh beberapa saat bagi Semi untuk kembali sadar. Dia terkejut, kemudian berubah menjadi marah. Dia menggertakkan gigi seraya mengumpat, "Surya, brengsek. Beraninya kamu mempermalukanku. Oke, kalau begitu, tunggu saja sampai mati." Semi pergi ke markas militer dan segera memberitahu komandan tertinggi markas militer tersebut yang bernama Darev, tentang berita kegagalan negosiasi. Ketika Darev mengetahui bahwa negosiasi gagal, dia segera mengeluarkan perintah, kemudian ketujuh blokade bersiaga hanya untuk menunggu kedatangan Surya. Selama Surya berani datang, mereka bisa mengakhiri pertempuran dalam 1 menit. Puluhan penembak senapan mesin sudah cukup untuk membunuh Surya. Saat ini, Surya sudah sampai di lokasi blokade pertama di luar markas militer. Surya melayang turun dari udara, kemudian Darev segera memerintahkan, "Penembak senapan mesin, bersiap. Aku perintahkan kalian untuk menembakkan semua senjata kalian dalam 1 menit. Dor, 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 dor." Lebih dari puluhan senapan mesin diarahkan ke Surya dan ditembakkan pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba ratusan peluru langsung ditembakkan secara membabi buta. Namun, ketika ratusan peluru tersebut masuk dalam jarak 10 meter dari area Surya, peluru tersebut tiba-tiba melambat dan kemudian melayang. Detik berikutnya, gelombang energi yang berpusat pada Surya menyebar. Tiba-tiba, semua peluru berbalik dan mengarah ke puluhan penembak senapan mesin. Dor, 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 dor. Ratusan peluru beterbangan kembali. Masing-masing orang dari puluhan penembak senapan mesin menerima puluhan peluru dan jatuh ke tanah sebelum magasin mereka dikosongkan. Apa? Melihat pemandangan ini, Darev sontak menjadi marah dan menggertakkan gigi sambil berkata, "Kultivator brengsek. Penembak jitu, bersiaplah. Tembak kepalanya dan bunuh dia." Bab 2285. Siap, laksanakan. 3 penembak jitu yang terletak di 3 posisi tersembunyi berbeda, menjawab pada saat yang sama. Kemudian, setelah hening sejenak, ketiga penembak jitu tersebut menembak hampir pada waktu yang bersamaan dan 3 peluru ditembakkan langsung ke arah Surya. Peluru senapan sniper jauh lebih panjang daripada peluru senapan mesin dan juga memiliki daya tembus yang kuat. Sayangnya, peluru tersebut juga melayang 8 meter dari Surya. Kemudian, peluru itu berbalik dan kembali dengan cara yang sama, membunuh 3 musuh yang tersembunyi di sana pada waktu yang bersamaan. Lapor, Pak, 3 penembak jitu tewas bersamaan. Apa? Darev mengerutkan kening, merasa sulit percaya. Bagaimanapun, ketiga penembak jitu itu bersembunyi di 3 tempat berbeda dan mereka tidak muncul. Walaupun Surya menemukan salah satu dari mereka, mustahil untuk menemukan 3 penembak jitu pada saat yang bersamaan. Sekarang, dia justru mengendalikan peluru untuk kembali ke jalur semula dan membunuh ketiga penembak jitu tersebut. Semi berkata, "Jenderal Darev, kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Surya adalah seorang kultivator di alam raja. Sejauh yang aku tahu, setiap kultivator yang sudah mencapai tingkat suci bisa memahami medan dimensi. Orang ini punya pemahaman yang mendalam tentang medan dimensi. Kemampuan pemahamannya jauh melebihi pengetahuan kita. Sekarang kita cuma bisa membunuh Surya secepatnya. Sedangkan untuk penelitian lainnya sudah nggak penting lagi. Kalau nggak, misal kita ragu-ragu lagi, aku khawatir kita akan mati di tangannya."
Darev mengabaikan Semi yang panik dan berkata dengan nada dingin, "Pak Semi, kamu meremehkan 100.000 pasukan tentaraku. Jangan lupa, pasukan tentaraku sudah mengerahkan 7 garis blokade di sini. Nggak peduli seberapa kuat Surya, dia cuma satu orang. Memangnya berapa banyak garis blokade yang bisa dia lewati?" Segera setelah Darev selesai berbicara, seorang tentara bergegas masuk dan berkata, "Lapor, Pak. Garis blokade pertama telah ditembus dan semua pasukan tentara mundur." Apa? Pembuluh darah di dahi Darev menonjol. Dia tidak pernah menyangka Surya akan sekuat itu. Hanya dalam 1-2 menit, dia telah menembus garis blokade pertama. Perlu diketahui bahwa pasukan tentara juga memiliki beberapa strateginya sendiri. Strategi ini disusun menurut 7 garis blokade. Untuk menguatkan para prajurit, kekuatan garis blokade pertama dan garis blokade ke-7 jauh lebih tinggi daripada garis blokade lainnya. Namun sekarang, dalam waktu kurang dari 2 menit, garis blokade pertama telah berhasil dipatahkan. Darev sangat marah, kemudian dia berteriak, "Tank, kendaraan lapis baja, maju." 5 kendaraan lapis baja menyerbu di depan, mencapai kecepatan 200 km per jam dan langsung menuju ke arah Surya. Surya mengangkat tangannya, lalu sarung tangan cahaya di tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Aura naga yang mengelilingi Surya berputar di sekitarnya, membentuk pusaran yang berputar dengan cepat. Tidak lama kemudian, 5 kendaraan lapis baja memasuki jangkauan pusaran dan langsung terangkat ke udara oleh kekuatan ke atas yang kuat. Kelima kendaraan lapis baja itu bertabrakan satu sama lain, dan menimbulkan suara tabrakan yang keras. Duar, 5 kendaraan lapis baja bertabrakan, hancur menjadi cakram dalam sekejap mata. Surya mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, kemudian tiba-tiba melakukan gerakan melempar ke bawah. Detik berikutnya, cakram besar itu terbang menuju garis blokade dan menghantam kedua tank dengan keras. Dor, dor. Pada saat ini, kedua tank tersebut menembak secara bersamaan, lalu pelurunya tersedot ke pusaran udara, di tempat Surya berada. Detik berikutnya, peluru tersebut berputar 2 kali di udara dan langsung jatuh menuju markas militer. Duar, duar. Peluru itu meledak di markas militer, terbakar dengan api yang membara. Banyak prajurit yang ketakutan dan mundur satu persatu. Adegan ini membuat Darev semakin naik pitam dan dia berteriak dengan marah, luncurkan rudal pelacak dan ledakan dia hingga berkeping-keping. Wush, wush, wush. Wush, wush, wush. Tiba-tiba, ratusan rudal pelacak diluncurkan ke arah Surya. Rudal pelacak tersebut merupakan pertahanan dari garis blokade ke-7. Saat ini, Darev memiliki pertimbangan sendiri untuk menggunakannya secara langsung. Bab 2286. Lagi pula, jika peluru lain digunakan untuk membombardir Surya, pada akhirnya akan dipantulkan kembali oleh Surya. Hal ini tidak hanya tidak melukai Surya, tetapi justru melukai orang-orangnya sendiri. Rudal pelacak berbeda-beda. Hulu ledak jenis rudal ini memiliki alat penginderaan tekanan khusus. Selama tekanannya berubah, rudal akan segera meledak dengan cara ini. Meskipun Surya dapat mengontrol medan dimensi, rudal tersebut tidak akan meledak setelah melakukan kontak dengan Surya. Setidaknya rudal tersebut bisa meledak tepat di dekat Surya. Dengan cara ini, dampak besar yang ditimbulkan oleh ledakan rudal tersebut dapat menyebabkan pecahan rudal terlontar dengan kecepatan yang sangat cepat. Darev percaya bahwa Surya tidak dapat menghentikan pecahan rudal tersebut. Pada akhirnya, dia akan tertembus oleh pecahan rudal tersebut dan mati. Benar saja, ratusan rudal pelacak meledak saat mereka mendekati Surya, lalu semburan api tiba-tiba terjadi di langit. Surya tenggelam dalam api dan asap yang dihasilkan oleh ledakan tersebut. Darev pun memerintahkan untuk terus menembakkan rudal pelacak. Ribuan rudal pelacak meledak di udara. Demi membunuh Surya, Darev langsung mengerahkan setengah dari rudal tersebut. Namun, ketika kabut di langit menghilang, para prajurit menemukan bahwa Surya masih melayang di udara dan pecahan yang dihasilkan oleh ledakan rudal tidak melukai Surya. Pecahan rudal tersebut juga melayang di udara, sedangkan Surya sedang mengumpulkannya untuk menciptakan sebuah bola besar. Surya membawa bola itu ke puncak markas militer seraya berteriak keras, "Kalau ingin melarikan diri, cepat pergi sekarang. Aku cuma memberi kalian waktu 1 menit." Kali ini, tanpa menunggu perintah Darev, banyak prajurit yang langsung menjatuhkan senjatanya, berbalik dan segera melarikan diri. Karena mereka tahu bahwa Surya adalah seorang kultivator yang tak terkalahkan. Manusia dan kultivator ada di 2 dunia. Sekarang, militer Mod telah menyinggung kultivator, jika mereka tidak melarikan diri dan tetap tinggal di sini, maka mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Semua prajurit memiliki keluarga mereka masing-masing dan mereka tidak rela mati dengan sia-sia.
Lapor, Pak, ada banyak prajurit yang melarikan diri. Darev menamparkan meja seraya berteriak, dasar orang-orang brengsek. Segera utus orang lain untuk menangkap mereka semua. Pak, ada terlalu banyak prajurit yang melarikan diri. Orang-orang yang tersisa nggak cukup untuk mengendalikan mereka. Pak, kali ini kita sudah menyinggung seseorang yang salah. Surya adalah seorang kultivator dan kita nggak perlu melawan seorang kultivator. Darev menyahut dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sekarang semuanya sudah sampai di titik ini. Memangnya apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma orang yang melaksanakan perintah. Kalau atasan tahu ada seseorang yang berhasil menerobos garis blokade kita, ini adalah hal yang sangat buruk. Pak, mungkin ada solusi untuk memulihkan kerugian kita. Solusi apa? Aku mendengar kalau para kultivator bersikap toleran. Pertarungan ini pada dasarnya bukan karena alasan yang nggak bisa dinegosiasikan. Oleh karena itu, aku pikir kalau Pak Darev mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan pada kultivator, kekacauan ini mungkin dapat diselesaikan. Darev melirik ajudannya, berbalik dan melihat bagian-bagian pistol di atas meja, kemudian dia mulai merakit pistolnya dengan tenang. Setelah memasukkan peluru ke dalam magasinnya, Darev bertanya dengan lembut, apa menurutmu dia mau menerima permintaan maaf dariku? Pasti mau. Darev memasukkan magasin itu ke dalam laras senapan, lalu tiba-tiba dia berbalik dan mengarahkannya ke ajudan itu dan menembaknya sampai mati. Semi berdiri di samping, membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat pemandangan ini. Sambil meletakkan pistolnya, Darev memutar lehernya dan berkata dengan nada dingin, nggak ada seorang pun di markas militer ini yang bisa membuatku meminta maaf. Di udara, Surya menatap para prajurit yang melarikan diri seperti air pasang, kemudian sebagian besar amarah di hatinya lenyap. Setidaknya dilihat dari banyaknya prajurit yang melarikan diri ini, berarti sebagian besar dari mereka enggan terlibat dalam pertempuran sia-sia. Sementara prajurit yang tersisa masih mengangkat senjata dan membidik Surya di udara. Dor. Cari mati. Bab 2287. Surya naik pitam dan langsung melemparkan bola besi yang berputar berkecepatan tinggi itu ke bawah. Bola besi itu jatuh ke tanah dan meledak seketika. Pecahan rudal yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan ratusan orang tewas dalam sekejap. Saat ini, markas militer di depan sudah kosong. Surya mendarat dari udara dan berjalan menuju markas militer. Kemudian terlihat ribuan prajurit yang ototnya meledak dalam sekejap dan hanya tersisa sepasang bola mata putihnya. Kemudian, tampak menggila dan segera mendatangi Surya. Iblis malam. Surya menggumamkan sesuatu di mulutnya, mau tidak mau merasa takut di dalam hatinya. Hari sudah siang bolong, tetapi orang-orang ini masih menunjukkan ciri-ciri iblis malam. Hanya iblis malam yang sangat marah, yang matanya berubah menjadi putih. Otot-otot iblis malam biasa tidak akan berubah. Yang jelas, iblis malam yang muncul sekarang adalah jenis baru. Jika persiapan iblis malam ini tidak dikendalikan, khawatirnya akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ada habisnya di masa depan. Darev tertawa terbahak-bahak di balik kantornya seraya berkata, Surya, kamu nggak akan pernah membayangkan berapa banyak orang yang bersedia disuntik dengan persiapan iblis malam. Potensi luar biasa yang dikeluarkan orang-orang ini, sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi alat pembunuh. Nggak peduli seberapa kuatnya kamu, mereka akan menghancurkanmu. Suatu ketika, Mott melakukan percobaan di laboratorium khusus yang terletak di gurun pasir. 200 mutan yang disuntik dengan persiapan iblis malam, kemudian bermutasi bertarung melawan para ahli di tingkat suci. Pada akhirnya, hanya dalam 5 menit, para ahli di tingkat suci itu hancur berkeping-keping oleh iblis malam. Kali ini, Darev menyiapkan 1000 mutan, yang awalnya dimaksudkan untuk menahan serangan balik yang disebabkan oleh orang-orang Cocendia yang terinfeksi virus iblis malam level pertama. Akan tetapi, rencananya tidak berhasil. Sekarang, Surya telah menggunakannya terlebih dahulu. Darev memperkirakan dalam benaknya bahwa Surya akan dicabik-cabik oleh 1000 mutan paling lama dalam waktu 1 menit. Sampai saat ini, Darev tidak menyangka bahwa dia akan kalah dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, Surya adalah seorang kultivator dan apa yang terjadi tadi malam telah dilaporkan kembali ke kantor pusat pejabat Mott. Darev percaya bahwa pejabat Mott akan mengevaluasi masalah ini. Sekarang, selama dia berhasil membunuh Surya, pertempuran tidak hanya tidak akan gagal, tetapi dia juga akan menang. Saat ini, Darev bahkan merasakan kejayaan kemenangan, sementara Semi berdiri di samping dengan senyuman di wajahnya. Namun, pada saat ini, suara yang keras tiba-tiba datang dari luar. Ketika Darev bergegas keluar ruangan, dia melihat markas militer di luar telah berubah menjadi lautan api.
Ah, ini. Darev mundur 2 langkah, dia tidak pernah menyangka bahwa markas militer yang telah dia kelola dengan susah payah, saat ini akan berubah menjadi lautan api. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya datang dari lautan api, kemudian menghilang secara perlahan. Surya jatuh dari langit dan mendarat di depan Darev. Dia meletakkan pedang petir di leher Darev seraya berkata, "Jenderal Darev, kekacauan ini seharusnya sudah berakhir sekarang." Mata Darev bergerak-gerak 2 kali, dia menutup matanya sambil menjawab, "Bunuh aku saja." Surya menyahut, "Kamu adalah orang yang berbakat, apa kamu bersedia mati seperti ini?" Darev membuka matanya, lalu berkata, "Meskipun kamu mengalahkanku, kamu nggak akan bisa menjadi lawan mereka. Kalau kamu bersedia menerima saranku, aku harap kamu nggak ikut campur dalam masalah ini." Surya mencabut pedang petirnya dan berkata, "Kamu memintaku untuk nggak ikut campur. Memangnya kamu ingin aku menyaksikan insiden iblis malam maut berubah menjadi insiden publik di seluruh dunia? Apa kamu tahu berapa banyak orang nggak bersalah yang akan mati dengan cara ini? Apa orang-orang yang nggak bersalah itu pantas untuk mati?" Darev merenung sejenak dan menjawab, "Aku bisa memberitahumu lokasi markas laboratoriumnya. Tapi ada satu orang, kalau dia nggak mati, maka nggak ada yang bisa menghentikan masalah ini." Surya mengerutkan kening, lalu bertanya, "Siapa?" Bab 2288. Darev menjawab dengan tenang, "Patrick." "Patrick." Surya menyahut dengan tatapan bingung, "Siapa dia? Apa dia juga anggota militer MOD?" "Ya." Darev mengangguk, lalu menjelaskan, "Patrick adalah pejabat eksekutif tertinggi militer MOD. Di masa lalu, militer MOD dikendalikan oleh Jenderal Vien. Patrick awalnya hanya seorang kultivator. Kemudian, konon katanya untuk mengobati penyakit Jenderal Vien, Patrick yang diutus melakukannya. Kemudian, karena alasan yang nggak diketahui, Patrick menggantikan Jenderal Vien. Mengenai hal ini, kerabat Jenderal Vien bilang kalau Jenderal Vien sudah sakit selama 2 tahun terakhir dan sedang dalam masa pemulihan, jadi dia meminta agar Patrick menggantikannya untuk sementara." Setelah mendengarkan penjelasan Darev, Surya mengerutkan kening dan bertanya, "Jadi, apa rencana iblis malam ada hubungannya dengan Patrick ini?" "Tentu saja." Darev mengangguk dan menjawab tanpa ragu-ragu, "Rencana iblis malam adalah penelitian khusus yang dikembangkan oleh Patrick setelah dia mengambil alih militer. Bahkan kali ini, dia melintasi perbatasan dengan berani dan menempatkan pasukan di perbatasan Cochendia. Ini juga maksud dari Patrick. Orang ini sekarang sudah menjadi pengganti militer MOD. Namun, karena masyarakat MOD terlalu sombong dan ada dendam antara MOD dan Cochendia, jadi nggak ada orang yang meragukan rencana Patrick. Bahkan ada banyak prajurit yang diangkat, tewas karena masalah ini." Darev menggelengkan kepalanya seraya tersenyum pahit, kemudian dia berkata, "Meskipun aku nggak tahu sebenarnya perilaku mereka baik atau buruk, tapi aku tahu betul, ketika mereka menjadi iblis malam, mereka sudah nggak punya kesempatan untuk memilih. Kejadian ini mengajari aku satu hal, yaitu, kamu nggak boleh mudah percaya pada orang lain dan kamu harus membuat pilihan sendiri saat melakukan sesuatu. Kalau nggak, kamu mungkin terpaksa nggak punya jalan keluar. Kalau seperti itu, menjadi manusia nggak ada bedanya dengan menjadi budak." Surya menatap Darev, kemudian bertanya, "Sepertinya kamu sangat pintar." "Tentu saja, kalau aku nggak tiba-tiba teringat dengan Patrick, khawatirnya aku sudah mati di tanganmu sekarang." Darev mengulurkan tangannya seraya berkata, "Pak Surya, kali ini aku harap bisa bekerja sama denganmu." Surya memegang tangan Darev, lalu menyahut, "Baiklah, antar aku ke Patrick dan aku akan memberimu jawaban." 10 menit kemudian, sebuah kendaraan off-road bergegas keluar dari markas militer. Surya duduk di kursi penumpang dan Darev yang mengemudikan mobilnya sendiri. Kecepatannya mencapai 200 km per jam, lalu setengah jam kemudian, keduanya memasuki kawasan kota Yaran di utara MOD. Kawasan kota Yaran merupakan kota oasis, dengan cakupan tanaman hijau di seluruh kota mencapai 30%. Meski begitu, cakupan tanaman hijau ini bisa dikatakan sebagai kota hijau biasa di negara lain. Namun, di tempat dengan area penuh gurun seperti MOD, Yaran telah menjadi kota dengan tingkat penghijauan tertinggi di negara tersebut. Darev mengantar Surya langsung ke kawasan villa hutan. Tak lama kemudian, Darev memanfaatkan jabatannya dan membawa Surya langsung ke kawasan villa. Darev kemudian berkata kepada kepala pelayan yang datang, "Jemo, aku ingin bertemu dengan Jenderal Vien." Jemo menjawab, "Maaf, Pak Darev. Jenderal Vien sedang dalam masa pemulihan dan dia nggak bisa menemuimu untuk saat ini." Darev menyahut sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku juga ada masalah yang sangat penting untuk bertemu dengan Jenderal Vien."
Temanku, dia punya masalah yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Jenderal Vien. Sambil berbicara, Darev menunjuk ke arah Surya. Pada saat ini, kepala pelayan bernama Jemo itu juga melirik ke arah Surya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari belakangnya, siapa yang ingin bertemu Jenderal Vien? Jenderal Vien sedang dalam masa pemulihan. Sebagai agen militer, kalau ada masalah bisa bicarakan denganku saja. Bab 2289. Darey, Pak Patrick. Darev dan Patrick saling menatap, lalu keduanya tersenyum. Namun, ketika mata Patrick tertuju pada Surya, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Jelas sekali, dia telah mengetahui tentang Surya melalui saluran yang terpercaya. Surya, kenapa kamu ada di sini? Pak Patrick, aku rasa kamu seharusnya tahu kenapa aku datang. Sudut mulut Patrick melengkung, lalu dia menjawab, jadi, kamu di sini untuk rencana iblis malam. Surya menyahut, ya, Patrick, kamu harusnya tahu jelas tentang dampak rencana iblis malam. Sebagai seorang kultivator, bagaimana kamu bisa mengabaikan aturan dunia kultivator dan secara paksa ikut campur tangan di dunia manusia biasa? Dengan melakukan itu, bukankah terlalu berlebihan? Patrick mendengus dingin dan menjawab, bagiku, manusia itu seperti semut. Kehidupan mereka sangat pendek dan rapuh. Walaupun ada ribuan orang yang mati, aku nggak akan merasa kasihan. Cahaya dingin keluar dari mata Surya, lalu dia berkata dengan nada dingin, kamu benar-benar mengerikan. Demi keserakahanmu sendiri, kamu justru mengerahkan seluruh militer mod. Tampaknya kalau rencana iblis malam berhasil, Chocendia juga akan menjadi mangsamu. Benar sekali, rencana ini sudah dilaksanakan. Kemunculanmu ditakdirkan hanya menjadi selingan saja. Sambil berbicara, Patrick membuat bola cahaya di telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, Darev berinisiatif untuk menyingkir sambil berbisik, Pak Surya, aku cuma bisa membantumu sampai sini. Sudut mulut Surya melengkung, lalu dia menyahut, Darev, awalnya aku mengira kamu ingin menggunakan tangan Patrick untuk menyingkirkanku, tapi sekarang sepertinya aku masih meremehkanmu. Aku mengagumi semangatmu, apa kita bisa berteman? Tentu saja, Pak Surya, kamu sangat kuat. Kalau kamu bersedia berteman denganku, itu akan menjadi berkah bagiku. Kalian semua diam. Sorot cahaya dingin keluar dari mata Patrick, lalu dia mengutuk, hari ini, kalian semua akan mati. Darev, tunggu aku membunuh Surya dulu, lalu aku akan mengambil nyawamu nanti. Darev mendengus dingin seraya berkata, Patrick, dengan adanya Pak Surya di sini, aku khawatir rencanamu akan gagal. Pernyataan ini langsung membuat marah Darev. Dia tiba-tiba melepaskan bola cahaya di tangannya dan seberkas cahaya keluar dari bola cahaya tersebut dan menembus ke arah Surya. Surya membalikkan tangan kanannya, dengan pedang petir di tangannya dan bilah pedang secara horizontal menutupi dadanya. Sinar itu mengenai pedang petir. Untuk sesaat, pedang petir itu hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Surya juga menangkap sinar Patrick dengan kedua tangannya pada saat pedang petir itu hancur. Setelah merasakan energi dari pancaran cahaya, sarung tangan cahaya abu-abu tiba-tiba menyeruak dengan cahaya putih terang. Energi pancaran cahaya segera diserap oleh sarung tangan cahaya tersebut. Melihat ini, Patrick menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, apa? Kamu ternyata melahap energiku. Sepertinya sarung tangan di tanganmu adalah senjata dari kultivator kuat di ruang tengah. Kamu ternyata dilindungi oleh kultivator kuat di ruang tengah. Bola cahaya menghilang, lalu Patrick menarik tangannya, dia menatap Surya dengan tatapan membunuh di matanya. Kemudian, tubuh Patrick bersinar dengan cahaya putih samar dan pedang putih panjang mengembun di tangan kanannya. Detik berikutnya, Patrick bergegas menuju Surya. Dalam sekejap mata, Patrick telah tiba di depan Surya, melambaikan pedang panjang di tangannya dan tiba-tiba menebasnya. Surya membalik tangan kanannya, pedang petir segera muncul di tangannya, lalu dia segera mengangkat pedang petir untuk melawan. Bab 2290. Perang. Pedang petir itu hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan pedang panjang itu. Surya langsung menangkap pedang panjang Patrick dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, energi pada pedang panjang itu diserap oleh sarung tangan cahaya dalam sekejap. Brengsek, Patrick menekan dengan kuat, mencoba merusak sarung tangan Surya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Akan tetapi, Surya meraih pedang panjang Patrick dengan kuat dan membuat Patrick sangat terkejut. Detik berikutnya, Patrick menggunakan energi yang kuat untuk membuat Surya mundur lebih dari puluhan langkah. Surya mengerutkan kening seraya menatap Patrick dan merasa ragu di dalam hatinya. Masuk akal jika Surya telah memperoleh 150 tahun kultivasi esensi Dewa Naga.
Dengan kekuatan surya saat ini, Patrick yang berada di alam raja, bukanlah apa-apa. Namun, kekuatan Patrick melebihi pemahaman surya. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini tidak sesederhana kultivasi 1-200 tahun. Saat ini, Patrick menatap surya, seolah mencari kelemahan surya. Detik berikutnya, Patrick berubah menjadi bayangan, berputar ke belakang surya dan menikam surya dari belakang. Surya tiba-tiba mengelak dan menghindari serangan Patrick. Sepertinya kamu sangat cepat. Kamu juga nggak lambat. Patrick menghilang lagi dan muncul di belakang surya. Saat Patrick muncul, surya merasakan kehadiran Patrick dan menghindari serangan Patrick sekali lagi. Tubuh keduanya berubah menjadi dua bayangan dan mereka terus bertarung di tengah alun-alun villa yang besar. Kedua pedang mereka saling bertabrakan beberapa kali dan mengeluarkan percikan api. Dalam sekejap, surya dan Patrick muncul pada saat yang sama. Patrick menatap surya dengan mata ragu seraya berkata, "Aku sangat penasaran, dari mana kamu mendapatkan kepekaan yang tajam? Apa kamu berkultivasi teknik khusus? Kenapa setiap kali selalu ketahuan olehmu?" Surya mendengus dingin dan menjawab, "Kamu juga nggak lemah. Kalau tebakanku benar, Patrick, kamu pasti menjalin hubungan dengan kultivator kuat di ruang tengah, kan?" "Hehehe, hahaha." Patrick tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Memanfaatkan momen ini, Surya segera membuka mata kebenaran. Tiba-tiba, pemandangan yang muncul di hadapannya mengejutkan Surya, ketika seberkas cahaya merah turun dari langit dan menyelimuti tubuh Patrick. Energi ini sepertinya adalah sumber energi Patrick. Orang ini sebenarnya telah mengorbankan dirinya kepada dewa jahat. Surya tidak menyangka Patrick yang merupakan seorang kultivator di alam raja akan mengorbankan tubuhnya kepada dewa jahat. Orang ini sangat tidak bermoral demi bisa menjadi lebih kuat. Alcott pernah memberitahu Surya bahwa dewa jahat ada di setiap dimensi. Pada saat yang sama, dewa jahat juga merupakan eksistensi yang melampaui dimensi dan juga merupakan energi khusus yang melampaui dimensi. Alam semesta berjalan sesuai dengan perputaran poros tengah dan dewa jahat adalah tubuh energi khusus yang berlawanan dengan poros pusat alam semesta. Orang yang berkorban kepada dewa jahat dapat memperoleh kekuatan yang sangat kuat, bahkan seorang kultivator ruang bawah yang berkorban kepada dewa jahat bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan kultivator kuat di ruang tengah. Seorang kultivator ruang tengah dapat memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kultivator ruang atas dengan melakukan pengorbanan kepada dewa jahat. Seorang kultivator ruang atas dapat berkorban kepada dewa jahat dan mendapatkan kekuatan untuk melawan penjaga dimensi. Oleh karena itu, berkorban kepada dewa jahat telah menjadi pilihan banyak kultivator. Namun, sekali berkorban kepada dewa jahat, maka berarti akan kehilangan semua pemahaman di masa depan. Orang tersebut hanya bisa mendapatkan lebih banyak energi dari dewa jahat dengan mengorbankan lebih banyak item. Kultivator biasa tidak mendapatkan banyak energi dengan berkorban kepada dewa jahat, tetapi orang-orang seperti Patrick yang berkorban kepada dewa jahat akhirnya menerima berkas-berkas cahaya. Hal ini terhubung sepenuhnya dengan kekuatan dewa jahat dan menjadi boneka dewa jahat. Dulu, Surya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha, bab 2291. Pada saat ini, Patrick juga memperhatikan pengamatan Surya, lalu tertawa sambil berkata, "Sepertinya kamu sudah menemukannya. Kalau begitu, aku nggak akan menyembunyikannya lagi. Ya, kehidupan manusia biasa ini nggak ada artinya bagiku. Aku nggak peduli berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh, mereka semua adalah bagian dari pengorbananku, pada akhirnya mereka akan diubah menjadi energi dan dikerahkan ke dalam tubuhku. Aku akan menjadi semakin kuat. Surya, aku adalah eksistensi yang nggak terkalahkan, terima saja takdirmu." Surya menggertakkan gigi sambil menjawab, "Kamu menyuruhku untuk menerima takdirku, tapi aku menolak menerima takdirku. Patrick, hari ini aku ingin kamu dikuburkan bersama 4.000 prajurit yang telah tewas. Aku ingin mengakhiri kejahatanmu. Hahaha, cuma mengandalkanmu itu benar-benar konyol." Patrick mengangkat tangan kanannya, lalu pedang putih panjang di tangannya berubah menjadi warna merah terang dalam sekejap. Pada saat yang sama, Patrick mengulurkan tangan kirinya, kemudian kelima jarinya memancarkan cahaya merah dan 5 sinar merah menyeruak seketika. Tidak lama kemudian, 5 pancaran sinar cahaya mengunci Surya di tengah, kemudian sinar cahaya itu berseling maju mundur untuk mengikat erat tubuh Surya. Surya berusaha melawan, tetapi tidak berhasil. Patrick berkata dengan nada dingin, "Nggak ada gunanya. Di mataku, kamu cuma boneka yang terikat. Terima saja nasibmu dengan lapang dada, nak." Saat berbicara, Patrick melayang ke udara, kemudian segera menyerang dengan pedangnya. Tiba-tiba, energi pedang merah besar menghantam Surya. Ah! Srash! Srash!
Surya berteriak, cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya ditelan oleh kekuatan cahaya dalam sekejap. Detik berikutnya, perisai pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan cahaya dengan Surya sebagai pusatnya, mulai meluas dengan cepat, kemudian energi pedang merah baru saja mengenai perisai pertahanan itu. Tiba-tiba, terdengar suara pecahan yang keras, perisai pertahanan cahaya putih hancur dalam sekejap dan berubah menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun kali ini, pecahan cahaya ini tidak langsung menghilang, justru terserap dengan cepat ke dalam energi pedang merah, seolah-olah ditarik oleh semacam daya tarik. Pecahan cahaya menyatukan energi pedang putih. Setelah menyerap energi pedang merah, kemudian menyebar lagi dan titik cahayanya perlahan menghilang. Melihat kejadian ini, urat di dahi Patrick menonjol. Dia menggertakkan gigi dan mengeluarkan suara tua di tenggorokannya, anak cahaya, ternyata dia sudah menemukan penggantinya. Lucu sekali. Keturunan anak cahaya ternyata adalah kultivator rendahan dari ruang bawah. Hahaha, nggak masalah, toh aku akan membunuhmu juga, lalu aku bisa mendapatkan sarung tangan cahaya kembali. Begitu saatnya tiba, aku ingin melihat bagaimana dunia cahaya akan melawanku. Patrick mengangkat pedang panjang merah di tangannya. Detik berikutnya, energi khusus terbentuk pada pedang panjang merah, kemudian menyebabkan badai merah meledak di sekitar bilah pedang panjang merah itu. Surya, terima kematianmu. Dalam sekejap, Patrick berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Surya. Pedang merah panjang di tangannya menghantam Surya. Tiba-tiba, badai merah besar berputar, langsung melahap Surya di dalamnya. Badai terus berputar, disertai embusan angin kencang yang melewatinya, seperti bilah pisau kecil yang menggores kulit. Energi pedangnya kuat sekali. Surya menggertakkan gigi, hendak menggunakan aura naga untuk melawan. Tiba-tiba, sarung tangan cahaya itu memancarkan cahaya putih. Energi badai merah terus-menerus diserap oleh Surya dan intensitas badai secara bertahap melemah. Dasar brengsek. Patrick merapalkan sebuah mantra, kemudian pancaran cahaya yang menghubungkan langit dan Patrick tiba-tiba semakin menguat beberapa kali lipat. Dengan energi yang sangat kuat, Patrick langsung membalikkan situasi pertempuran dan badai merah menjadi semakin lebih kuat. Embusan angin kencang kembali menerpa, sedangkan Surya langsung terbang mundur. Bersambung ke bab 2292. Terima kasih.